A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita mengamati keberagamaan kita, kehidupan kita, gaya hidup kita, aktivitas kita, kebahagiaan kita, penderitaan kita, semua hal, ada satu hal yang penting yang akan membuat kita bisa hidup secara wajar, normal, sehat, afiat, dan memperkuat ruh kita, membuat kita selamat, tidak tergelincir, membuat kita lebih bijaksana dan berkembang tumbuh emosi dan spiritualitas kita, yaitu menahan hawa nafsu, menahan diri. Jadi ketika kita makan, dilatih sejak kecil oleh ayah ibu kita, oleh guru-guru kita, agar jangan makan berlebihan, agar jangan minum berlebihan, agar jangan tidur juga berlebihan. Tidur jangan berlebihan, juga jangan berkekurangan. Makan juga seperti itu. Main-main juga jangan berlebihan. Ketika kita main-main, orang tua kita memanggil. Kalau sudah larut maghrib, atau karena terlalu jauh, kita akan dipanggil. Dan kita akan dinasehati. Ketika kita jajan pergi ke sekolah, kita pun diwanti-wanti agar mempergunakan uang seperlunya. Jajan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau orang tua kita biasanya sebelum sekolah, kita disuruh makan. Mereka sudah menyiapkan dari sejak pagi hari, dini hari makanan. Atau kita sendiri dibawa bekal makanan agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, karena jajan itu membawa uang lalu kita membelanjakan apa saja itu bisa berlebihan. Kenapa orang tua kita membatasi uang kita padahal mereka bisa saja mampu? Karena tahu efek dari berlebihan, efek dari mengikuti hawa nafsu, keinginan makan yang manis, jajan yang manis, makanan yang enak, dan sebagainya. Kebijakan itu adalah kebijakan yang turun-temurun, diwariskan dari sejak dahulu. Dan sampai sekarang juga. Ketika bermacam-macam hiburan, bermacam-macam kesenangan, semakin bervariasi, semakin merajalela di berbagai sektor, di berbagai hal. Hal-hal yang tampaknya tidak tersentuh dengan hawa nafsu, juga sebetulnya ada hawa nafsunya. Hawa nafsu itu bersama manusia, di mana ada manusia, di sana ada hawa nafsu. Di sanalah pentingnya kontrol, pentingnya pengendalian diri. Misalnya kalau kita diundang ke sebuah pesta perkawinan atau reuni yang di sana disediakan berbagai makanan yang lezat, yang baru. Nah saat itu kadang-kadang kita merasa mengabaikan diri. Kita mengatakan sesekali nggak apa-apalah kita berpesta pora, nggak apa-apa ini perbaikan gizi. Akhirnya kita mengambil menu dalam jumlah yang banyak, mengambil lauk pauknya bervariasi. Bahkan sudah makan besar pun kita makan yang lain, misalnya makan bakso, makan mie, makan es, makan buah-buahan, padahal perut kita sudah kenyang. Di sini kadang-kadang kita lalai bahwa menahan diri, menahan hawa nafsu itu berlaku di semua tempat. Karena itu akan menimbulkan penyakit. Kita tidak terbiasa, perut kita terbiasa makan pelan-pelan, makan perlahan-lahan. Lalu tiba-tiba perut kita dipaksakan untuk menerima makanan dalam jumlah yang banyak, yang belum tentu cocok bagi kita. Jadi kita bisa sakit. Dan bisa saja efek dari hal yang singkat, sederhana itu, yang mungkin setahun sekali, pesta-pesta itu akan berakibat panjang.
Karena kita tidak waspada, kita memakan apa saja, bisa saja kita memakan hal-hal yang haram atau hal-hal yang membangkitkan misalnya syahwat, membangkitkan kemarahan, atau merusak usus buntu, merusak perut dan jantung. Karena tiba-tiba saja dalam waktu yang singkat kita memaksakan menyantap semuanya. Atau misalnya ketika kita ngaji misalnya, kita belajar. Seorang guru kadang-kadang tidak bisa menahan dirinya berbicara untuk menyampaikan hal-hal yang bukan materi. Dia menyampaikan misalnya, tadinya untuk membuat contoh, dia berbicara tentang tetangganya, tentang keluarganya, akhirnya menggibah. Tadinya dia tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan tempatnya, karena lidah itu tidak bisa dikendalikan kalau sudah bicara, akhirnya keceletot. Akhirnya dia menjelaskan spesifik, walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi orang lain bisa tahu. Demikian juga murid ketika misalnya murid belajar, berdiskusi, berdebat. Tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan amarahnya, hawa nafsunya. Dia akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung temannya, kata-kata yang meremehkan temannya. Kemudian juga saat dalam kegiatan majelis taklim misalnya, kegiatan berdoa, kadang-kadang seseorang misalnya karena semangat berdoa, lalu dia merasa bahwa itu adalah kegiatan yang baik, biasanya dia memperpanjang doanya. Memperpanjang doanya karena dia merasakan kenikmatan sendiri sambil tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan umat di belakangnya atau jamaah di belakangnya yang mungkin sibuk atau punya waktu yang terbatas atau kondisi fisik yang belum prima. Nah, dia tidak mempertimbangkan itu, dia hanya mempertimbangkan dirinya sendiri. Memang baik ya kalau dia sendirian. Tapi kalau dalam sebuah jamaah berdoa, misalnya sholat sunnah, membaca Al-Quran, karena dilakukan secara berjamaah, dia harus mempertimbangkan juga durasi waktunya, kekuatan spiritualitas dan emosional yang lain. Nah, di sini tetap kebijakan menahan diri atau menahan hawa nafsu tetap berlaku. Kadang-kadang kita kadang-kadang tidak bisa membedakan ini hawa nafsu atau urgensi. Kita misalnya melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Misalnya bekerja, melukis misalnya. Melukis itu kadang-kadang bisa mengambil waktu yang banyak. Jadi mungkin Anda melukis seharusnya misalnya 2 jam, 3 jam. Proporsional lah, seimbang lah. Mempertimbangkan bahwa ini adalah proyek cukup panjang, misalnya butuh waktu sebulan. Kalau terlalu dipaksakan, dan kita tahu batas-batas berlebihan atau tidak itu. Kalau sampai misalnya menjadikan Anda ketagihan, sebagaimana orang-orang Jepang yang ketagihan bekerja, akhirnya mereka tidur di kantor, tidak pulang ke rumah, tidak bertemu anak-anak, punya proyek-proyek yang luar biasa. Kalau berlebihan dan terus-menerus dan merusak kesehatan mereka, ya intinya dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin dia tidak menyebutnya hawa nafsu, itu adalah jalan kesuksesan, itu adalah jalan keberhasilan, tapi ingat, setiap orang punya hati nurani, setiap orang punya intuisi yang bisa membedakan mana ini pertimbangan rasional, mana ini hanyalah mengikuti urgensi, mengikuti hobi. Karena kalau sudah hobi, orang bisa lupa waktu, lupa makan, lupa minum, akhirnya mengganggu lambungnya. Orang yang suka membaca demikian juga. Kadang-kadang dia lupa makan, lupa minum, lupa berinteraksi dengan keluarga. Di kantornya dia sudah sibuk. Ke rumahnya dia membawa lagi pekerjaan. Kecuali memang dia berkekurangan. Tapi kalau misalnya sudah
apa yang dilakukan sudah cukup lah. Kemudian dia karena sudah terbiasa mengelola proyek-proyek besar, melakukan hal-hal yang dia biasa lakukan, akhirnya rumah pun jadi kantor. Sehingga anak-anak dikorbankan, istri dikorbankan, keluarga dikorbankan, yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan dialog kita dari hati ke hati. Akhirnya ada yang dikorbankan, bukan hanya keluarga, tapi hati nurani Anda. Karena kecintaan kepada orang-orang keluarga, kepada orang-orang yang dekat, adalah bagian dari fitrah manusia. Manusia itu suka disayangi dan menyayangi. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol keinginan, mengendalikan hawa nafsu, kapan kita berhenti, ya kita harus tahu batas-batasnya. Setiap orang tentu saja berbeda, batasan, durasi, momennya. Kita sendiri yang lebih tahu. Kita harus bisa dibimbing agar jangan-jangan pekerjaan-pekerjaan positif kita menjadi negatif karena berlebihan, karena dilakukan secara ekstrim, karena dilakukan menguras tenaga, menguras fisik, mengorbankan agenda-agenda lain yang lebih besar, yang lebih penting lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.